Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Apriani dengan NIM 140222303 dari kelas AK 4606. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati kebanyakan ulama ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama ialah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Malaikat Jibril, untuk digunakan sebagai pedoman manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dalam surat Hud ayat 1, Allah berfirman, Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Yang kedua, hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, berbicara. Definisi hadis dikategorikan menjadi 3, yaitu perkataan Nabi qauliyah, perbuatan Nabi fi'iliyah, dan segala keadaan Nabi auhaliyah. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Sedangkan menurut istilah, ijma adalah kesepakatan pendapat dari seluruh ahli ijtihad setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat. Yang keempat, qiyas. Qiyas secara bahasa adalah tindakan mengukur sesuatu yang kemudian dinamakan. Sedangkan secara istilah, qiyas adalah penetapan hukum pada suatu perbuatan yang saat itu belum ada ketentuannya, dan kemudian didasarkan dengan yang sudah ada ketentuannya. Qiyas terbagi menjadi 3. Ada qiyas ilat yang terbagi lagi menjadi qiyas jail dan qiyas kafi. Yang kedua adalah qiyas dalalah, dan yang ketiga adalah qiyas sabah. Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber hukum yaitu Al-Quran berisi tentang semua kehidupan yang ada di alam, perintah, akidah, dan kepercayaan. Sedangkan hadis itu sebagai sumber ajaran Islam karena dalam dalil Al-Quran mengajarkan kita untuk mempercayai dan menerima apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan dijadikan sebagai pedoman hidup. Ijma sebagai kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum, dan qiyas sebagai menetapkan hukum pada suatu perbuatan yang saat itu belum ada ketentuannya dan didasarkan dengan yang sudah ada ketentuannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.